Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini ada suara Dorsmir ya. Karena kedai kopi atau kedai kopi Bu Fitri ini juga di sampingnya ada Dorsmirnya gitu. Ada dengar suara mesinnya ya. Apa-apalah itu kita anggap aja back soundnya ya. Back sound, back sound ya. Adik-adik ya, selamat siang lah, siang nih ya. Salam sejahtera bagi kita semua dan semoga adik-adik tetap sehat-sehat walafiat, tidak kurang suatu apa walau dalam pandemi COVID-19 ini ya. Moga-moga COVID ini cepat berlalu ya adik-adik ya, dan kita terus mendapat vaksin nanti, mungkin mudah-mudahan dapat giliran ya, adik-adik. Satu lagi yang tidak bosan-bosan saya mengingatkannya adalah masalah apa ini, apa namanya, protokol kesehatan. Nah itu ya, protokol kesehatan harus kita patuhi demi kesehatan kita bersama ya. Pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Nah itu ya, bila berpergian jangan lupa maskernya adik-adik ya. Jadi kalau sakit kan orang tua kita juga yang susah ya, semua orang lah jadi susah gitu ya. Bila bepergian pulang ke rumah jangan lupa langsung ganti baju, buka baju yang kotor taruh di luar, mandi, setelah bersih baru pakai baju yang bersih dari dalam rumah. Jadikan area rumah merupakan area steril bagi diri Anda dan keluarga. Begitu juga kalau di tempat kos-kosan Anda ya, ajak teman-temannya itu apa, untuk menjaga kesehatan ya. Oke lah ya, oke, silakan Wawen. Nah, kita minum dulu lah ya. Masih nggak panas, tapi gelasnya yang panas nih. Kopi Colo ya. Lama ku nantikan datangnya pujaan, hati dalam kerinduan. Santai-santai lagi tadi ya. Ini kedai kopi ya. Risau dalam penantian, bila malam telah tiba, ku tanya bulan kemana kau pergi. Bila fajar telah menyingsing, ku tanya matahari kapan kau kembali. Risau hatiku lama menantikanmu, tiada lagi cinta bersemi, aku tetap menanti. Ada back sound, backgroundnya di belakang, backgroundnya kan bunga-bunga Bu Fitri. Back soundnya suara mesin penyedot air lah namanya, untuk suara mesin penyedot air untuk apa, Dorsmir gitu ya. Jadi kita ngomong apa ini adik-adik? Saya kuatin lah suaranya biar untuk mengalahkan back sound.
beside left sebenarnya, sebelah kiri ya, nggak tepat di belakang juga sebenarnya. Tapi kalau kita anggaplah ya back sound. Jadi ada yang kepengen cerita tentang hukum perburuan ya, perburuan atau undang-undang ketenaga kerjaan ya. Ya perburuan itu awalnya kan adik-adik. Kita awal juga ini kan gitu, historisnya gitu. Historisnya kan undang-undang ketenaga kerjaan atau perburuan itu dulu kan belum ada lah, kita katakan itu belum ada. Dan dia awalnya dia bersifat keperdatan saja sebenarnya itu. Ya. Undang-undang perburuan nggak ada dulu kan. Jadi kalau zaman tahun 18-an lah ya gitu, 18-an ke bawah mungkin gitu. 900 mungkin gitulah ya. Ya. Masalah perburuan dia belum ada diatur regulasinya gitu. Ada hak pekerja gitu, belum ada gitu. Karena sifat pekerjaan itu dulu ya, antara majikan dengan pekerja atau buruh itu dia ya hubungan keperdatan saja gitu awalnya gitu ya. Si A misalnya kepengen bekerja di restoran gitu ya, si A ini misalnya pekerja gitu atau buruh ya, dia kepengen bekerja di restoran sebagai apalah namanya, bersih-bersih atau cuci piring dan sendok gitu ya. Dia melamar gitu, ngomong dia kan sama majikannya, "Pak, saya mau bekerja di sini, boleh?" "Oh boleh, memang lagi sibuk nih, dibutuhkan itu si Badu misalnya, perlu temen itu, nggak mungkin dia yang membersihkan ini semua gitu misalnya. Jadi bisa saya bagi nanti kamu di cuci piring sendok-sendok yang selesai apa nih orang makan gitu ya, pembeli makan, membersihkan sendok garpu piring-piring lah gitu ya, dan apa peralatan dapur. Silakan Badu, ini untuk bersih-bersih lantai, nyapu ya kan, ngepel gitu, boleh gitu. Alhamdulillah. Nah, bentar minum dulu. Gajinya berapa misalnya gitu kan ya, nggak boleh sekarang misalnya gaji sekarang lah misalnya sebulan 800.000 atau 750.000 gitu, jadi dia mau bekerja dia gitu, padahal untuk hidupnya nggak cukup itu, tapi karena dia mau ya terima si A tadi, paling ya dia lah nggak bisa tambah Pak gitu kira-kira kan, bahasa kita sekarang gitu. Nggak, memang segitu, kalau kamu mau kerja, kalau enggak gitu ya kan, mau dia kerja gitu. Jadi nggak ada protek dari pemerintah dulu gitu, nggak ada protek oleh pemerintah. Ya udah, kalau mau si pekerjanya bekerja, majikan yang suka-suka menentukan gajinya, senang jadi tambahnya gitu ya. Apalagi zaman dulu, zaman perbudakan kan, yang penting dikasih budak itu ya kasih makan, sandang ya, pangan dan sandang lah ya. Papan itu perumahan paling cuma tempat tempat dia berteduh saja gitu, yang nggak layak lah dihuni
sebagai seorang manusia gitu, atau pekerja yang sama levelnya dengan majikan di tataran manusianya gitu, nggak layak gitu. Ya seadanya gitu, mungkin pakai dipan kayu gitu aja, beralaskan tikar aja gitu. Nah itu gitu, kesehatannya pun tidak dikontrol gitu, suka-suka majikan lah gitu. Bahkan kalau bahan perbudakan itu ya suka-suka mereka, orang bisa diperjualbelikan gitu ya. Misalnya bisa juga aja bebas budak itu kalau misalnya menyelamatkan tuannya gitu ya, dalam satu kecohan pembunuhan misalnya gitu, bisa dibebaskan dia karena berjasa gitu, oleh tuannya dibebaskan begitu ya. Awalnya dia sifat hubungan kerja antara majikan dengan buruh ini atau pekerja ini hanya bersifat keperdataan saja gitu. Senang kita bekerja, kalau nggak senang kita keluar gitu. Bahkan sebelumnya malah jadi budak malah gitu ya. Kesenangan si majikan aja gitu, si buruh, si budak ini nggak dianggap manusia. Paksa kerja rodi malah lagi gitu ya. Itu malah tanaman paksa dulu. Malah itu pemerintah Belanda yang benua Hindia Belanda yang malah mencanangkan itu gitu kan, bukan malah melindungi pekerja gitu. Nah itu dulu kisahnya kan gitu. Jadi awalnya dia hubungan keperdataan gitu, nah, ya nggak ada sangkut pautnya dengan pemerintah gitu dulu. Kemudian kan berkembang pengetahuan manusia itu gitu ya, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini kok sama-sama manusia, kok nggak dimanusiawikan gitu ya. Sebagai manusia kan seharusnya sama lah derajatnya. Artinya bukan derajat kekayaannya, derajat hak hidupnya gitu, dilindungi gitu ya. Tidak antem kromo saja terselah si majikan masa gaji. Jadi dia cuman dapat upah itu sekedar untuk makannya saja gitu, ya kan? Sekedar untuk makannya saja, nggak ada sisa, malah mungkin ngutang lagi kan gitu. Nah itu dulu ya sejarahnya itu gitu, perburuan. Karena dilihat itu oleh ya masih pemerintah Belanda juga lah masih kan gitu ya, baru dibuatlah regulasinya gitu. Itu pun di tahun 19-an lah deh itu gitu ya, jadi atur baru ada gajinya gitu, baru ada gaji gitu ikut pemerintah mengatur. Tapi itu pun belum layak, namanya pemerintah kolonial ini kan berpihak kepada pengusaha tadi gitu. Nah, di zaman kita inilah baru di zaman kemerdekaan gitu, barulah buruh itu disetarakan dengan majikan gitu dalam hal hak hidupnya gitu ya. Kan sama-sama manusia, punya hak untuk hidup ya. Dia digaji bulanannya itu ya sesuai lah dengan kemampuannya dan sesuai dengan standar hidup seorang pekerja gitu ya. Kalau udah skill ya mungkin lebih kan digaji. Kalau dia buruh biasa, standar upah minimumnya ada gitu. Nah itu setelah dia masuk ke ranah hukum publik karena pemerintah ikut ikut dalam perjanjian perburuan itu. Dulu kan ada tripartit gitu ya, ada 3 pihak itu, majikan, pekerja atau buruh dengan pemerintah, tripartit gitu ya. Kalau misalnya terjadi sengketa perburuan, nah gitu ya, itu kalau nggak bisa diselesaikan secara musyawarah tadi tripartit gitu ya,
Kalau bisa diselesaikan di situ gitu. Masalah upahnya, masalah misalnya kalau dia kasih pesangon gitu, diselesaikan dulu situ. Gitu ya. Kalau nggak bisa baru ke pengadilan gitu. Nah gitu ya. Awalnya seperti itu, hanya sebatas hukum perdata saja dia gitu. Tapi kan itu perlu buat regulasi. Pemerintah dipandang perlu nih. Posisi majikan kuat sih gitu. Posisi buruh kan nggak ada, apa pegangannya nggak ada. Ini cuma mengandalkan tenaga. Kebanyakan lah gitu. Skill ya ada juga yang skill kan gitu. Kalau skill mungkin bisa pilih-pilih lah gitu. Kalau yang nggak skill gimana? Yang pekerja standar lah dia gitu. Semua orang bisa melakukannya gitu ya. Seperti tadi cuci piring, sapu-sapu, bersih lantai. Masa nggak ada UMR-nya gitu. Kan perlu ditetapkan itu gitu. Nah itu. Makanya pemerintah ikut di dalamnya, intervensi dia untuk menengahi preventifnya, bukan menengahi dalam hal konflik. Dia udah preventif, mencegah jangan terjadi kesewenang-wenangan majikan gitu atau pengusaha itu gitu. Jadi dibuat aturan-aturannya gitu. Nah, gitu ya. Jadi dia sudah masuk ketika pemerintah itu sudah ikut serta, dia udah masuk ke ranah publik, jadi hukum publik, dia hukum perburuan itu, nggak hukum privat lagi yang sifatnya keperdataan gitu ya. Atau ada pakar yang mengatakan ini campuran juga gitu, publik dan privat. Tapi ya kalau lihat dari apa namanya, nomenklaturnya itu ya, saya lebih condong mengatakan dia masuk ranah hukum publik gitu, karena keikutsertaan pemerintah itu gitu di dalam keikutsertaan pemerintah itu di dalam menata, mengatur kerjasama antara buruh dan majikan tadi gitu ya. Ya itu. Jadi dia ranahnya udah ke hukum publik dia gitu. Artinya nggak bisa semena-mena lagi, nggak bisa sembarangan lagi pengusaha menetapkan besarnya upah itu kalau tidak ada kesepakatan antara buruhnya tadi itu. Dan di dalam setiap unit kerja kan udah ada serikat pekerja sekarang gitu. Nah itu, jadi awalnya tidak ada itu gitu. Yang ada kebijakan majikan aja storiesnya gitu. Jadi hanya untuk melanggengkan usaha si majikan saja kalau sejarahnya ke dalam konteks hukum keperdataan itu kan. Ya mau kamu kerja, kalau enggak gitu, dia cari yang lain gitu. Dengan upah yang sekian tadi, yang 750.000 lah kita anggap gitulah gitu ya. Bukan Rp5, Rp10 kan gitu Pak. Kita anggap itu setara itu, tapi kan di bawah UMR sekarang gitu. Nah itu gitu. Jadi hanya untuk melanggengkan dan memajukan usaha si pengusaha saja gitu, majikan saja. Kalau awalnya dulu gitu. Nah, itulah. Makanya pemerintah menang perlu, nih nggak bisa nih dibiarkan. Harkatnya kan sama-sama manusia loh, sama-sama warga negara Republik Indonesia nih. Pengusaha juga kan perlu, pengusaha juga kan perlu pekerja kan gitu. Ya, harus diatur. Kita ikut. Nah, dulu awalnya seperti itu gitu ya. Mulai berubah, bergeserlah nomenklaturnya gitu ke hukum publik ya.
Dulu di ranah privat murni, sekarang udah hukum publik. Ya. Kalau ada mengatakan campuran ya memang ada sifat keperdataannya, bisa juga dikatakan campuran gitu. Tapi saya lebih condong ya memang ranahnya ke hukum publik karena pemerintah sudah action ikut dia gitu, menentukan nasib pekerja, buruh atau pekerja itu. Ya kan padang perlu diprotek karena buruh kan biasanya posisinya lemah gitu. Nah itu. Kalau pengusaha enak aja dia gitu. Kalau nggak apa, udah pindahkan pabrik ke luar negeri kan gitu aja. Gertak sambalnya gitu ke tempat yang lebih murah upahnya gitu. Nah ini gitu. Jadi kan merugikan kalau seandainya merugikan si pekerja atau buruh kan gitu. Kalau seandainya pemerintah nggak ikut mengatur regulasi itu kan bisa kacau gitu. Jadi pemerintah memang ikutlah di dalam hubungan kerjasama itu gitu. Yang sifatnya keperdataan tadi menjadi ranah hukum publik ya. Sifatnya tadi hukum privat jadi ke hukum publik dia gitu. Nah itu sejarahnya, itu sejarah perkembangannya seperti itu ya. Itulah saya bilang negara ini kan stylenya bisa berubah gitu kan. Dulu orang condong ke kerajaan gitu ya, punya kerajaan kok rasanya kok cuma di tangan satu orang, satu keluarga saja ya gitu. Gimana kalau seandainya dibuat satu sistem yang rakyat lah yang memilih kan gitu ya, pilihan langsung. Dulu awalnya kan diskusi pilihan langsung itu ya kita tunjuk tangan aja siapa gitu ya, nggak pakai surat suara kotak suara dulu awalnya juga. Jadi sejarah perkembangan itu ada. Tapi karena udah banyak dan nggak mungkin dia ada dibuat seperti itu ya pakai bilik suara kotak suara agar dia jadi umum, bebas dan rahasia gitu ya. Nah gitu kan rahasia sifatnya gitu ya, bukan hak kita gitu. Nggak bisa kita diintervensi untuk memilih si A, si B dan C gitu. Bilang kata si A ya si A gitu ya kan. Oke adik-adik, itulah perkembangan hukum perburuan di Indonesia gitu ya. Sekilas tentang perkembangan hukum perburuan di Indonesia. Mengapa di dunia ini selalu menertawai hidupku yang hina ini, berteman dengan seorang gadis. Santai jadi ya, hari Minggu. Mengapa semua manusia nggak bawa gitar? Pandemi. Jadi Pak yang masuk ke rumah kan harus steril. Pak nyetirkan menghina kehidupannya, mencari nafkah hidupnya, bagai seorang pramuria. Semua itu tiada arti bagiku. Teroreroret, ku anggap sebagai penguji imanku. Teroreroret, kiranya Tuhan jadi saksi hidupku. Betapa sucinya jalinan cintaku. Oh, terorerot, terorerorerorerorerot, terorerot, teroreroreroreroreret. Oke, musik dari mulut juga. Itulah ya sekilas tentang hukum perburuan. Awalnya hukum privat,
ya, keperdataan menjadi hukum publik dia. Ya, ada pergeseran nilai-nilainya di situ, ya kan? Kalau dulu person to person, sekarang person to person and government. Nah, government ikut ya gitu, ikut nimbrung di situ untuk memprotek pekerjanya, untuk memprotek buruhnya itu yang bekerja tadi. Ya, itu perlu dilindungi karena posisinya tidak sejajar, tidak neben, nggak sejajar antara buruh atau pekerja dengan pengusaha gitu. Makanya pemerintah perlu mengatur regulasi itu sehingga terlindungilah rakyat yang sebagian besar ini adalah pekerja gitu. Begitu saja saya kira untuk adik-adikku yang kusayangi, yang kucintai di mana saja berada. Ya. Nanti lama-lama bosen. Nah, jadi ini supaya nggak bosen, durasinya jangan lama-lama gitu deh, ya kan? Ya, Wahyu ketawa dia sambil bersihkan sepeda motor, dia kan lagi door smear itu, ya. Tapi jangan lupa bantu saya dengan subscribe, like, and share, oke? Demikian saja adik-adikku. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang.